Presiden Prabowo reshuffle mendikti Saintek. P2MI jalin kolaborasi antar pihak tingkatkan migran Indonesia. Polisi gagalkan pengiriman 74 kg ganja dalam truk durian. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali Menyapa Malam hadir menemani Anda pada malam hari ini. Dan seperti biasanya pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi dengan kegiatan Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu juga kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewa Manik, simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi Menyapa Malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya pada hari ini, Rabu 19 Februari 2025. Salah satu menteri yang terkena reshuffle kabinet adalah Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang digantikan oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Brian Yuliarto. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru dan sejumlah pejabat negara lainnya di Istana Negara pada Rabu sore. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro menjadi menteri pertama yang direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto dan digantikan oleh Guru Besar ITB Brian Yuliarto. Sebelumnya Mendikti Saintek Satrio sempat menjadi sorotan publik setelah adanya aksi demo para pegawai kementerian. Aksi tersebut dilakukan berkaitan dengan protes akibat mutasi besar-besaran di Kementerian Dikti Saintek. Ya, intinya kita diminta langsung bekerja, melakukan langkah-langkah segera konsolidasi untuk mendukung program-program Pak Presiden begitu. Tentu belum ya, baru dilantik, jadi nanti kita akan segera komunikasi dan seterusnya. Terima kasih. Ya, intinya tadi segera bekerja, berkonsolidasi, melakukan program-program yang mendukung program-program dari Presiden begitu. Mungkin boleh tahu Pak, mungkin Bapak dikabarinnya hari ini apa Bapak udah tahu sudah tadi saya dikontak di Bandung jam 9-an begitu. Itu baru komunikasi. Ya tentu pembicaraan ada banyak hal ya tentang pembangunan Indonesia dan sebagainya, tapi untuk dikontak itu baru tadi pagi. Terima kasih, mungkin cukup ya. Saya bekerja dulu baru masuk kantor. Informasi reshuffle kabinet dan pelantikan sejumlah pejabat negara itu sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 481 kepala daerah mengikuti gladi bersih pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di kawasan Monas hari ini. Dalam momen tersebut, ratusan kepala daerah tampak melakukan baris berbaris dari kawasan Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka. Meski sempat diguyur hujan sejak pagi hari, tak menyurutkan semangat 481 kepala daerah terpilih untuk menjalani rangkaian gladi resik pelantikan kepala daerah. Ratusan kepala daerah ini berkumpul di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Saat akan menuju ke istana, mereka terlebih dahulu dibariskan dan dibagi secara berkelompok oleh komandan regu dari pihak kepolisian. Total ada 30 kelompok barisan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menjalankan kirab menuju istana dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari esok. Rangkaian agenda gladi bersih dan pelantikan kepala daerah di Istana Negara ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia. Usai dilakukan pelantikan, ratusan kepala daerah itu nantinya juga akan melaksanakan retreat selama 7 hari, mulai tanggal 21 hingga 28 Februari di Magelang, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati 13 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dalam unjuk rasa Indonesia Gelap. Menurutnya, pemerintah sudah biasa dalam menghadapi beragam jenis aspirasi dari masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menghormati 13 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa Indonesia Gelap. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Prasetyo mengatakan pemerintah menerima aspirasi secara terbuka, namun masukan yang diberikan harus konstruktif. Bahkan dirinya menduga adanya pihak yang cenderung ingin membentur-benturkan pemerintah dengan masyarakat. Enggak masalah, kita kan mohon maaf ya, kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden. Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk pemerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi. Dan kita sangat menghormati. Sekali lagi aspirasi itu kami terima dengan tangan terbuka. Yang penting adalah semangatnya. Ya, semangatnya harus konstruktif. Ya, kritik dari teman-teman media kita sangat perlu itu. Ya. Tapi yang konstruktif, jangan yang kritik yang misalnya itu cenderung tendensinya negatif, cenderung tendensinya membentur-benturkan, energinya negatif, bukan untuk perbaikan. Malah mohon maaf adik-adik, please tolong jangan merusak itu fasilitas itu. Kita sama-sama pernah seperti adik-adik gitu. Nah, tapi era sudah berubah ya, di tengah konstelasi dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, kita harus saling merapatkan barisan. Ya, kita harus mawas diri, kita harus hati-hati betul. Ya, saudara pelajari di beberapa negara saling satu sama lain saling bentrok dan kita tidak membutuhkan itu. Ya, untuk membangun bangsa dan negara kita butuh kerjasama, kita butuh bersatu padu. Bahwa ada perbedaan pemikiran itu sesuatu yang wajar, bahwa ada perbedaan pandangan sesuatu yang wajar, ada perbedaan politik itu pun sesuatu yang wajar. Kendati demikian, ia mengimbau kepada mahasiswa yang melakukan unjuk rasa dengan damai dan tidak merusak fasilitas umum. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan, di mana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada para hakim agung dalam acara sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2025. Presiden Prabowo meminta para hakim untuk berani memberi dan juga menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Dalam kehadirannya pada acara sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan kepada para hakim agung. Prabowo berharap hakim berani menegakkan keadilan, terutama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Prabowo juga berbicara terkait trias politika dan menegaskan bahwa lembaga kehakiman atau yudikatif berada pada tingkat yang sama dengan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia, saya menghimbau, jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan. Tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan tidak pandang bulu, saudara-saudara. Tonggak trias politika. Peradilan yudikatif sama, tingkatnya sama, derajatnya sama. Dari Jakarta, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan RI membahas rencana kolaborasi strategis pada Selasa, 18 Februari 2025. Rencana kolaborasi strategis ini untuk menciptakan tenaga kerja terampil dan meningkatkan kesejahteraan petani di sekitar kawasan hutan melalui pengembangan agroforestry. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni didampingi Wakil Menteri Kehutanan RI Sulaiman Umar bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer melakukan pertemuan untuk membahas rencana kolaborasi strategis. Rencana kolaborasi ini mencakup pelatihan dan sertifikasi bagi penyuluh yang akan dilakukan di Balai Pelatihan milik Kemenaker. Sementara Kementerian Kehutanan melalui Perhutanan Sosial akan mendampingi petani bersama KUPS dan KTH. Hal lain yang dinilai tak kalah penting,
Kedua kementerian juga akan memastikan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan menghubungkan petani dengan off-taker sebagai penyedia modal dan memastikan akses pasar yang jelas. Yang sering diingatkan oleh Pak Prabowo, kita harus banyak kolaborasi, harus sinergi, dan berharap pertemuan ini menghasilkan suatu hal yang bermanfaat bagi kedua kementerian maupun bagi rakyat. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kerjasama lintas kementerian harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Intinya semangat kita cuma satu ya, kita membuktikan bahwa lintas kementerian itu bisa kolaborasi, itu dulu yang pertama, dan ini memberikan hope ya kepada masyarakat gitu ya. Jadi kita concern terkait dengan lapangan kerja, biar mereka bisa lebih baik dan seterusnya. Dengan hutan yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan, diharapkan tidak hanya melestarikan alam, melainkan juga membuka peluang ekonomi bagi rakyat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Jelang memasuki bulan suci Ramadan, pemerintah menjamin stok dan harga pangan masih dalam kondisi aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut dari hasil rapat koordinasi terkait harga pangan dan operasi pasar menyimpulkan ketersediaan sembako khususnya beras cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok sembako termasuk beras masih dalam kondisi aman dan melebihi kebutuhan nasional. Andi mengungkapkan stok beras di Perumbulok saat ini mencapai 2 juta ton, menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Andi mengimbau seluruh pengusaha, produsen, hingga importir untuk menjual harga pangan di bawah harga eceran tertinggi, sesuai arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Rakortas dan rapat bersama seluruh pihak terkait hubungannya harga pangan operasi pasar di bulan suci Ramadan. Kita simpulkan stok bahan pangan 9 bahan pokok cukup, bahkan lebih dari cukup. Khusus beras, stok kita ada di Bulog, ini termasuk sangat tinggi, 2 juta ton. Dan harga masih stabil sehingga kita belum operasi pasar. Kemudian kami meminta, ini sangat penting, yang kedua adalah meminta kepada seluruh pengusaha, khususnya bahan pangan, produsen maupun importir, itu menjual harga bahan pangannya di bawah HET, harga eceran tertinggi. Ada pengalaman tahun sebelumnya itu ada yang menjual di atas HET. Tahun ini arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tidak boleh menjual di atas HET. Kemudian yang kedua, operasi pasar dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bukan saja di Jakarta. Yang ketiga, harga minyak goreng, ini yang menarik, demo, insya Allah mudah-mudahan di bawah harga sebelumnya, tahun lalu. Karena Bapak Presiden minta harga turun operasi pasar maupun demo tahun ini. Lebih lanjut, Andi Amran menyampaikan operasi pasar akan digelar secara merata di seluruh Indonesia guna memastikan masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke agenda Wakil Presiden, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di 2 puskesmas di Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Gibran ini menegaskan upaya dan juga komitmen pemerintah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati dan Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Sosialisasi aktif melalui media sosial juga turut dilakukan untuk mendorong partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Di sela-sela tinjauannya ke Puskesmas, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat secara maksimal. Lebih lanjut, Gibran juga memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawal program CKG agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan menjadi solusi nyata dalam memperbaiki sistem kesehatan nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghantarkan informasi salah satunya terkait Kemensos KPAI sinkronisasi data untuk perlindungan anak. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Menteri Sosial RI bersama Menteri PPN Kepala Bappenas Mendikdasmen serta PLT Kepala BPS mengadakan rapat di kantor Bappenas pada Senin 17 Februari 2025. Dalam rapat tersebut disepakati data akurat diperlukan untuk memastikan kebijakan berdampak nyata, termasuk peningkatan kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan berpegang pada data untuk kesejahteraan para guru. Ia menyatakan validasi data menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan guru. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menjelaskan, semua data penerima manfaat yang masuk ke Kemensos akan diintervensi. Penerima manfaat kini mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Jalur partisipasinya lewat aplikasi namanya Cek Bansos. Di situ ada usul sangga, di mana mereka harus melampirkan 32 item. Ini dari Bappenas itu 32 item untuk bisa kita proses lebih lanjut. Masuknya ke DTSEK. Setelah masuk ke situ diolah, ini yang menerima Kementerian Sosial Pak. Setelah itu semua diserahkan kembali ke BPS. BPS yang mengukur ulang itu, bukan Kementerian Sosial. Balik ke BPS, diukur ulang, dilihat, dicek,
uji petik dan lain. Setelah itu baru kembali masuk ke DTSen dan ini menjadi data resmi yang harus digunakan oleh semua kementerian. Dalam konteks bantuan kesejahteraan guru, Mensos menyatakan diperlukan data final yang dirumuskan 3 kementerian terkait dan BPS. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Kementerian Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan sinkronisasi data untuk memperkuat perlindungan anak pada Selasa 18 Februari 2025. Sinkronisasi data ini untuk memperkuat perlindungan anak, terutama bagi anak rentan dan penyandang disabilitas. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akan menjadi acuan dalam penyaluran bantuan. Langkah ini memastikan bantuan lebih tepat sasaran serta meningkatkan layanan, SDM, dan infrastruktur bagi anak-anak yang membutuhkan. Maka ini kita pertama-tama adalah cocok-cocokan data. Karena urusannya dengan KPAI tentu kita diantaranya mencocokkan data yang berkaitan dengan anak-anak rentan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, atau juga penyandang disabilitas, hal-hal lain lah yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPAI. Jadi kami menerima laporan pengawasan dari KPAI, salah satunya yang berkaitan dengan pelayanan LKS, pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di daerah-daerah. Ke depan tentu kami ingin mempertajam kerjasama ini dalam tingkat yang lebih konkret. Sementara itu, Ketua KPAI Ai Mariati Salihah menekankan pentingnya standarisasi layanan lembaga kesejahteraan sosial serta peningkatan SDM dan infrastruktur dalam pengasuhan anak dan rehabilitas sosial. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat terus berkomitmen melakukan konservasi alam dengan melibatkan semua pihak dalam upaya pelestarian satwa dilindungi di kawasan Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa evaluasi terus dilakukan untuk menjamin keberhasilan program pelestarian satwa dengan melibatkan berbagai instansi dan juga masyarakat. Kepedulian TNI AD terhadap satwa dilindungi terus ditingkatkan dengan melibatkan kelembagaan seperti Kementerian Kehutanan, Pertamina, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan di Gunung Sanggabuana. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan, sejak program pelepas liaran satwa dilindungi dilakukan, TNI AD terus melakukan evaluasi dan pantauan untuk mengetahui perkembangan satwa yang telah dilepaskan, seperti elang yang kembali terbang di atas kawasan hutan Sanggabuana. Kasat Maruli menyatakan keberhasilan program pelepas liaran satwa merupakan kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat, yang harus memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam agar satwa yang dilindungi dapat hidup lebih baik di habitatnya. Kasat Maruli berharap bahwa kerjasama dan keterlibatan semua pihak adalah kunci utama dalam mencapai keberhasilan pelestarian satwa dilindungi, sehingga menjadi percontohan untuk program konservasi di masa depan. Ya, itu juga kita sambil berjalan kita terus evaluasi ya. Makanya kemarin saya liatin waktu melepas elang, saya tanya, ada nggak, saya bilang gitu. Baru beberapa hari yang lalu dikirim elang lagi terbang di atas. Oh, berarti apa yang sudah kita kerjakan sudah cukup baik. Walaupun begitu kita akan terus evaluasi gitu. Ya, supaya nanti bisa benar-benar bisa berjalan semua. Ya, jadi saya yakin kalau kita bekerja sama dengan ini antara kehutanan, dengan sini ada Pertamina dan lain sebagainya, ini semua bisa kita kerjakan. Itu. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri nggak akan bisa. Ya, kita semua harus mengajak, apalagi begini kalau kita tidak jelaskan ke masyarakat, tidak bisa meyakinkan dia bisa lebih baik hidupnya. Kita cuma kerja keras saja. Ya, ini mudah-mudahan ini jadi percontohan nanti ke depannya. Dari Karawang, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, pemirsa. Indonesia saat ini tengah berupaya untuk mengatasi resiko konsumsi garam dan lemak trans berlebih. Kedua hal ini merupakan dua faktor risiko utama yang dapat dicegah dengan pola makan sehat. Penyakit jantung dan tekanan darah tinggi semakin menjadi ancaman utama bagi masyarakat Indonesia.
Konsumsi garam berlebih dan lemak trans buatan merupakan dua faktor risiko utama. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hampir 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular, yang sebenarnya dapat dicegah dengan pola makan sehat. Sebagai upaya menangani krisis ini, para pemangku kebijakan dan pakar kesehatan terkemuka dari Kementerian Kesehatan Indonesia, berbagai lembaga pemerintah terkait, organisasi kesehatan dunia, organisasi masyarakat sipil, dan lainnya berkumpul untuk membahas strategi pangan dan juga memperkuat inisiatif gizi. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Profesor Asnawi Abdullah menyatakan bahwa kebijakan pengendalian garam dan lemak trans buatan bukan hanya langkah kesehatan masyarakat dan pengendalian faktor risiko, tetapi juga strategi yang terbukti efektif untuk menekan laju peningkatan pembiayaan sistem kesehatan nasional. Nah, sebenarnya penyakit tidak menular ini bisa kita kendalikan dengan mengendalikan faktor risiko. Jadi maka pertemuan hari ini menjadi sangat penting. Salah satu faktor resiko sebagaimana kita diskusi tadi GGL ya, itu salah satu faktor resiko yang berkontribusi terhadap banyak penyakit PTM atau NCD, non-communicable disease atau penyakit tidak menular. Nah, kalau kita ingin membuat sistem kesehatan kita menjadi lebih sustainable ke depan, tentu langkah utama yang harus menjadi prioritas semua kita, semua lapisan warga kita adalah mengendalikan faktor risiko. Baik dari kebijakan kita desain yang aplikatif maupun dari pihak industri, pihak akademisi, semua pihak kita dan tentu warga bangsa kita juga harus ikut serta dalam mengendalikan faktor risiko. Dengan kerjasama lintas sektor dan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat mengurangi jumlah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dan mengurangi beban ekonomi akibat meningkatnya biaya pengobatan penyakit tidak menular. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau ASPATAKI memberikan penghargaan kepada 11 tokoh yang dianggap berjasa dalam mendukung pekerja migran Indonesia. Acara ASPATAKI Award 2025 digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding. Ketua Umum DPP ASPATAKI Saiful Masud menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan serta pihak yang berkontribusi dalam mendukung pekerja migran. ASPATAKI Award pertama kali diadakan pada 2018 di Bandung dan tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Dalam laporan tahunan, ASPATAKI mencatat pada 2024 mereka berhasil menempatkan 51% PMI dari total penempatan P2P berdasarkan data KP2MD atau BP2MD. Tahun ini ASPATAKI menargetkan peningkatan sebesar 2% dengan fokus pada penempatan PMI di sektor formal. Menteri Abdul Qadir Karding juga dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan PMI. Sebanyak 11 tokoh menerima penghargaan ASPATAKI Award 2025 termasuk Menteri Abdul Qadir Karding, anggota DPR Komisi 9, serta seorang bupati yang berhalangan hadir karena tengah mempersiapkan acara pelantikannya pada Kamis 20 Februari 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam upaya memayungi kondisi pekerja migran Indonesia di luar negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan kementerian lembaga lain menandatangani nota kesepahaman dan yang berlangsung di Jakarta. Dalam 4 poin kolaborasi ini salah satunya soal mendorong penempatan migran Indonesia sesuai dengan kualitas dan kuantitas di luar negeri. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding secara resmi menandatangani nota kesepahaman kolaborasi bersama beberapa kementerian lembaga guna menguatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kolaborasi ini dijalin bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kamar Entrepreneur Indonesia, dan Garuda Indonesia. Mengupas kolaborasi di sektor ini, kerjasama bersama BUMN dan Kamar Entrepreneur Indonesia dilakukan guna membuka literasi pelatihan usaha bagi para pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia. Dengan HAM sendiri, KP2MI juga turut memberikan payung HAM kepada pekerja migran asal Indonesia. Adapun dari sisi aviasi turut memperbantukan pekerja migran asal Indonesia, di mana Karding menyebut seluruh pihak dari Kementerian P2MI dan pekerja migran Indonesia akan menggunakan pesawat Garuda Indonesia sebagai moda transportasi lewat udara. Alhamdulillah kita sepakat pada dua hal. Yang pertama, ke depan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Yang kedua, kita ingin mendorong agar penempatan pekerja migran Indonesia semakin berkualitas
dan juga kuantitasnya yang besar. Karena apa? Karena penempatan pekerja ke luar negeri akan membantu untuk mengurangi pengangguran dalam negeri, sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dan juga menguatkan ekonomi keluarga, khususnya keluarga pekerja migran Indonesia. Jadi yang ketiga, kita ingin agar pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia semakin hari semakin baik dan mereka tidak terjebak dalam permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu calo secara perorangan maupun secara sindikasi. Di tengah efisiensi anggaran, Kementerian P2MI bersama kementerian lain tidak kesulitan dalam meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dari Jakarta, Max, juru kamera Aldi, Tim Liputan Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi melakukan pertemuan untuk membahas pelayanan kepada masyarakat saat libur Lebaran tahun 2025. Menteri Rini mengatakan kolaborasi antar instansi pemerintah perlu dilakukan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat Lebaran tahun 2025 mendatang. Disampaikan bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri nantinya harus tetap berjalan. Oleh sebab itu pihaknya memberikan beberapa masukan agar pelayanan di sektor transportasi dapat berjalan optimal. Liburan terutama untuk para ASN nanti seperti apa kebijakannya, dan tentunya kita juga membicarakan perbaikan layanan-layanan untuk masyarakat terutama untuk bidang. Lebih lanjut, Menteri Rini pun mendukung berbagai program dan strategi Kemenhub dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat saat Lebaran nanti. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan yang diberikan ASN saat Lebaran tetap berjalan optimal. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan pertemuan dengan Menteri Pan-RB merupakan sebuah bentuk kerjasama dan kolaborasi untuk memperoleh masukan pada sektor pelayanan, terutama saat libur Lebaran mendatang. Menurutnya, para ASN harus tetap memberikan pelayanan prima meskipun saat libur Lebaran, khususnya terkait dengan layanan bidang transportasi. Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih untuk kerjasama kami, kolaborasi dengan semua stakeholder. Tadi membicarakan beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan persiapan Lebaran, kemudian juga bagaimana pelayanan kepada publik tetap berjalan. Kami mendapatkan masukan dari Kementerian Pan-RB ke depannya supaya kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, khususnya nanti selama Lebaran. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, mobilitas masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan banyak masukan dari berbagai pihak untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat, yang salah satunya antisipasi jumlah angkutan Lebaran pada tahun ini. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengungkapkan adanya keterlibatan oknum pejabat hingga level kepala seksi di lingkup Badan Pertanahan Nasional Bekasi dalam kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nusron Wahid menyatakan bahwa informasi detail akan diumumkan dalam waktu dekat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengungkapkan adanya keterlibatan oknum pejabat hingga ke level kepala seksi di lingkup Badan Pertanahan Nasional Bekasi dalam kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menanggapi pertanyaan apakah ada oknum pegawai lain yang terlibat, Nusron menyatakan bahwa informasi detailnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Sudah disahkan pegawai yang terlibat? Hah? Ya besok lah aku umumin lah. Nanti nggak berapa orang ya kan? Ini aja. Besok aku umumin. Untuk yang ini kan yang banyaknya dari kalangan bawah ya, maksudnya yang pegawai bawah. Kenapa pegawai yang atasnya eselon 1, kedua itu nggak dilibatkan? Ya memang nggak terlibat gimana? Untuk pengawasannya gimana kan dari mereka? Loh, enggak, kan kemarin udah aku sampaikan di sini kan, kalau untuk PTSL itu penanggung jawabnya itu tim adjudikasi. Ya kan, cuma ini kita libatkan sanksinya sampai level kepala seksi, karena kepala seksi yang bagian pengukuhan, kenapa nggak mengkontrol itu? Oh, berarti yang kena ini kepala seksinya nih, Gus? Ya sampai level itu.
Lebih lanjut, ia mengatakan proses investigasi internal terhadap pegawai BPN yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut Bekasi telah rampung dilaksanakan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi, di antaranya korban terakhir tertimbun longsor di Blitar berhasil ditemukan. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kita lanjut. Penyeludupan 74 kg ganja dalam truk buah durian dan juga buah manggis berhasil digagalkan oleh Bareskrim Polri di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Polisi berhasil mengamankan 2 orang kurir narkoba. Narkoba tersebut rencananya akan diedarkan di Jakarta. Personel gabungan dari Bareskrim Polri bersama kepolisian daerah Sumatera Barat berhasil menangkap 2 kurir narkoba yang membawa ganja kering seberat 74 kg di Sumbar pada 16 Februari Minggu siang. Ganja tersebut disembunyikan dalam truk bermuatan buah durian dan buah manggis yang rencananya akan diedarkan ke Jakarta. Kombes Pol Niko mengatakan setelah menghentikan mobil box, tim mengamankan 2 kurir yakni berinisial D 44 tahun
dan Ika, 44 tahun. Kedua kurir asal Jakarta ini ditangkap di Jalan Lintas Kinali di wilayah Pasaman Barat. Selain itu, pihaknya juga memburu buronan berinisial S yang diduga bagian dari jaringan tersebut. Pengejaran terhadap S masih terus dilakukan. Setelah penangkapan, polisi menggeledah truk dan menemukan ganja kering yang kemudian disita untuk penyidikan di Bareskrim. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 111 ayat 2, dan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terancam hukuman berat karena memiliki, menguasai, dan mengedarkan narkotika golongan 1 dalam jumlah besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat merasa resah dengan aktivitas di sebuah pos pemuda Pancasila yang terletak di dekat kolong tol. Di mana dalam penggerebekan tersebut warga memergoki sejumlah orang sedang mengkonsumsi minuman keras di dalam pos, dan juga kasus ini diselesaikan dengan kesepakatan warga setempat. Warga Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat merasa resah dengan aktivitas yang terjadi di sebuah pos pemuda Pancasila yang terletak di dekat kolong tol. Pos tersebut diduga seringkali digunakan sebagai tempat untuk menenggak minuman keras setiap hari oleh sejumlah oknum. Kondisi ini tentu saja mengganggu ketenangan dan juga kenyamanan warga sekitar yang kemudian berinisiatif untuk melakukan tindakan. Pada tanggal 18 Februari 2025, warga mendatangi pos PP tersebut dan melakukan penggerebekan. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, terlihat beberapa orang kedapatan sedang mengonsumsi minuman keras di dalam pos. Aksi warga ini merupakan bentuk protes dan harapan agar aktivitas serupa tidak terjadi lagi di lingkungan mereka. Setelah kejadian tersebut, pihak terkait dilaporkan telah melakukan mediasi dan juga mencapai kesepakatan. Detail kesepakatan tersebut belum diketahui secara pasti, namun diharapkan dapat memberikan solusi yang baik bagi kedua belah pihak, serta menjaga ketertiban dan juga keamanan lingkungan Meruya Utara. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terjadi tumpahan tanah merah yang menyebabkan jalan menjadi licin di Jalan Yosudarso pada Rabu pagi 19 Februari 2025. Tumpahan tanah ini diduga berasal dari aktivitas proyek pengerukan yang sedang berlangsung di samping pusat perbelanjaan Arta Gading. Pengendara yang melintas di Jalan Yosudarso, tepatnya di depan Arta Gading, Jakarta Utara, diimbau untuk berhati-hati. Pasalnya terjadi tumpahan tanah merah yang menyebabkan jalan menjadi licin. Akibatnya beberapa pengendara motor dilaporkan terjatuh saat melintas di area tersebut pada Rabu pagi 19 Februari 2025. Tumpahan tanah ini diduga berasal dari aktivitas proyek pengurukan yang juga sedang berlangsung di samping pusat perbelanjaan Arta Gading. Kondisi jalan yang licin sangat membahayakan para pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor, karena dapat menyebabkan hilangnya kendali dan kecelakaan. Untuk mengatasi situasi ini, petugas gabungan dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja diterjunkan ke lokasi. Mereka bahu-membahu mengatur lalu lintas, memberikan peringatan kepada pengendara, dan berupaya membersihkan tumpahan tanah agar jalan kembali aman untuk dilalui. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Simpo TV melaporkan. Sebuah rumah di Jalan Kampung Klingkit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar. Diduga kebakaran ini berasal dari kebocoran tabung freon AC yang dimana sementara pemilik rumah alami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Rumah kontrakan di Jalan Kampung Klingkit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Peristiwa ini terjadi di saat penghuni rumah memperbaiki outdoor AC dan sedang melakukan pengisian freon AC. Tiba-tiba saat mengisi freon, tabung freon tersebut meledak hingga membakar rumah kontrakan miliknya. Akibatnya korban mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Awal kejadiannya dia lagi servis AC, nggak tahu ceritanya apa dia meledak atau bagaimana. Milik rumah lagi servis AC. Iya, taunya ada yang meledak dadur, orangnya kebakar. Takut juga gue. Terus dibawa ke lari ke kamar mandi. Terus ada temannya minta ditolong. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat yang berada di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke rumah warga yang lain. Api berhasil dipadamkan petugas 30 menit kemudian setelah 5 unit mobil armada pemadam kebakaran beserta personilnya dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini selanjutnya ditangani pihak kepolisian Polsek Cengkareng. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan peristiwa lainnya, pemirsa. Hujan deras di Kabupaten Kuningan menyebabkan longsor di Dusun Argasari, Desa Ciberung yang menghambat aktivitas warga. Beberapa anak sekolah terpaksa dibantu warga dan tim gabungan masih membersihkan material longsor. Warga berharap jalan segera diperbaiki. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan longsor di Dusun Argasari, Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe.
Longsor yang terjadi cukup besar ini menghalangi akses jalan utama yang biasa dilalui oleh warga setempat. Akibat longsor tersebut banyak kegiatan warga terhambat. Selain orang dewasa, anak-anak sekolah juga terdampak. Beberapa di antaranya terpaksa dibantu warga untuk menuju sekolah karena jalan tertutup material longsor. Keadaan ini menambah beban bagi masyarakat yang harus menunggu pembersihan dan perbaikan jalan. Menanggapi hal tersebut, tim gabungan yang terdiri dari petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan, TNI, Polri, serta dibantu warga sekitar, berupaya keras untuk membersihkan material longsor yang menutupi jalan. Proses pembersihan ini memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, mengingat banyaknya tumpukan tanah, batu, dan pohon yang terbawa longsor. Warga berharap akses jalan segera diperbaiki, karena jalan tersebut vital untuk transportasi dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, satu korban terakhir tertimbun longsor, runtuhnya tebing sungai di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar berhasil ditemukan. Korban ditemukan tim SAR gabungan meninggal dunia dalam keadaan tertimbun longsor sedalam 10 meter dan terjepit di antara batu serta batang pohon. Dikatakan Yoni, proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Setelah berhasil dievakuasi dan memastikan identitas korban, jenazah korban kemudian dibawa menuju rumah duka. Sebelumnya 2 penambang pasir dilaporkan tertimbun longsor pasir di Sungai Kaliputih, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar pada Minggu 16 Februari 2025. Korban pertama atas nama Nur Rohman ditemukan Senin 17 Februari 2025 dalam keadaan meninggal dunia. Setelah itu proses pencarian setempat dihentikan karena curah hujan yang tinggi. Pencarian kedua dilanjutkan tim SAR gabungan dengan menggunakan alat berat. Dengan telah ditemukannya 2 korban, operasi SAR bencana alam longsor di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Blitar kemudian ditutup. Tim SAR gabungan yang terlibat dalam pencarian ini kembali ke satuan masing-masing. Adapun unsur yang terlibat antara lain 1 tim rescue unit siaga SAR Malang, BPBD Provinsi Jatim, BPBD Blitar, Polsek dan Koramil Gandusari Rapi, Tagana Kabupaten Blitar, PMI Kabupaten Blitar, Bolone ODGJ Malang, Rescue 020 KN DJH, RSI Kabupaten Blitar, LMI Kabupaten Blitar, dan warga setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih dengan peristiwa lainnya. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki asal-usul peluru nyasar yang mengenai kaki seorang bocah laki-laki di Jalan Utama 2 Cengkareng, Jakarta Barat. Sampai saat ini polisi masih menunggu hasil uji tes balistik guna mengetahui jenis senjata, jenis peluru, serta kaliber yang digunakan pelaku. Kasus peluru nyasar yang mengenai bocah laki-laki berusia 5 tahun di Jalan Utama 2 Cengkareng, Jakarta Barat masih menjadi misteri. Sampai saat ini pihak kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki kasus tersebut. Selain telah memeriksa keterangan sejumlah saksi dari pihak keluarga korban, serta rangkaian identifikasi di tempat kejadian perkara, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa proyektil peluru di lokasi. Saat dimintai keterangan terkait perkembangan kasus tersebut, PLT Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, Ibtu Muri Rivia, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji balistik. Langkah ini diperlukan guna mengetahui jenis senjata, jenis peluru, serta kaliber yang digunakan pelaku. Meski demikian, Muri belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, lantaran pengembangan kasus ini masih bergulir dan masih didalami oleh tim penyidik. Hasil uji balistik, jenis peluru yang digunakan dan asal muasal peluru itu berasal. Untuk keadaan korban saat ini alhamdulillah sudah membaik dan sudah beraktivitas seperti biasanya. Bang, biasanya butuh berapa lama sih Bang untuk mengetahui uji balistik itu Bang hasilnya? Kami masih menunggu forensik ya, dari hasil forensik. Sebagai informasi, kini bocah laki-laki berinisial M yang menjadi korban peluru nyasar tersebut, kondisinya telah berangsur membaik dan telah beraktivitas seperti biasa. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.